Jadi ketika kita ada di forum seperti ini untuk mengevaluasi pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun atau 1 dekade, saya akan bicara dulu yang tentang kinerja perekonomian Indonesia 2014 sampai 2024. Next. Nah, ini adalah pertumbuhan ekonomi kita. Kecuali pada saat COVID, pertumbuhan ekonomi kita baik-baik aja. Orang mengkritik tidak sesuai dengan target Pak Jokowi gitu ya, 7%. Tapi Pak Jokowi kan memang begitu. Beliau itu kan orang yang selalu pasang target tinggi. Ya. Ini dulu Anda bisa ini ya, Bapak Ibu, Anda teman-teman bisa coba lihat Pak Jokowi selalu set target tinggi. Karena beliau mungkin merasa kita semuanya terlalu santai. Jadi kalau nanti targetnya 5 mungkin 3 gitu ya. Sehingga beliau pasang aja target 7. Dalam konteks itu Pak Prabowo malah targetnya lebih tinggi lagi kan. 8% gitu ya. Nah mungkin beliau juga berpikir seperti itu, saya nggak tahu. Tapi poin saya adalah kalau dibandingkan dengan target awal Pak Jokowi 7% per tahun, memang ini kelihatan rendah ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain dalam situasi yang sulit dan sebagainya, pertumbuhan kita oke-oke saja. Sekitar 5% lebih sedikit itu oke saja gitu ya. Berikutnya, di slide. Nah kemudian juga karena pertumbuhan ekonomi yang terus, karena PDB yang terus meningkat, konsekuensinya adalah kita masuk ke upper middle income countries. Nah ini juga satu catatan yang menggembirakan. Ya. Kemudian di slide berikutnya, ini adalah salah satu capaian terbesar menurut hemat kami ya dari pemerintahan Pak Jokowi. Dulu ketika di awal-awal, ketika inflasi kita mulai rendah, kita waktu berpikir ini gejala sementara atau kita memang sudah masuk ke dalam rezim istilahnya inflasi rendah. Ternyata data menunjukkan bahwa kita kelihatannya sudah masuk kepada rezim inflasi yang rendah. Sekarang inflasi 3% itu dianggap sudah cukup tinggi. Ya. Kemudian ini kita bandingkan sebelumnya jauh sekali. Ya. Dan menurut kami Pak Jokowi adalah mungkin presiden yang paling besar perhatiannya terhadap inflasi. Saya cerita saja bahwa setiap minggu itu ada rakor pengendalian inflasi di daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Diselenggarakan secara offline dan juga bisa dilihat di live streamingnya Kemendagri. KSP selalu ada di sana. Dan setiap minggu bayangkan, setiap hari Senin. Sempat ada usulan, 1 minggu itu terlalu sering. Jadi kita bosan juga gitu bicara hal yang sama. Kemudian Pak Mendagri, ini Pak Mendagri cerita langsung gitu ya. Pak Mendagri menyampaikan kepada Presiden, Pak ada masukan rakor inflasi ini jangan seminggu sekali, terlalu sering. Ya, kalau usulannya 2 minggu atau 3 minggu sekali. Pak Presiden bilang enggak, tetap 1 minggu sekali. Karena harga ini pergerakannya harus dipantau sesering mungkin. Ya. Nah ini secara langsung atau tidak langsung menunjukkan perhatian Presiden terhadap inflasi ini. Dan hasilnya nyata ya, salah satunya adalah dan kita bisa bandingkan dengan negara-negara lain ya, tentu saja ada yang di bawah kita inflasinya, tapi banyak negara di mana inflasi ini menjadi salah satu masalah besar dan kita punya capaian yang bagus di bidang itu. Berikutnya, di slide berikutnya, banyak yang bilang kita makin timpang dan sebagainya gitu ya, banyak orang makin miskin, tapi data menunjukkan tidak. Ya, tingkat kemiskinan kita turun. Baik tingkat kemiskinan yang kemiskinan biasa maupun yang tingkat kemiskinan ekstrim. Ya, dua-duanya turun. Dan kalau kita bicara ketimpangan atau distribusi pendapatan, kita bicara tentang Gini rasio atau Gini koefisien. Gini koefisien juga kecenderungannya turun. Jadi dengan kata lain, kemiskinan dan distribusi kemiskinan turun, ketimpangan juga turun. Dengan kata lain bahwa distribusi pendapatan itu membaik.